Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yang berikut dari Mahasiswa, Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Ini ditanyakan sepertinya pada saat tayang ulang. Selamat sahabat hamba Tuhan, Pendeta Richard Sabuin. Bolehkah bertanya, apa maksud jual hartamu dan sedekahkan kepada orang miskin? Mohon penjelasannya. Maaf mengganggu, terima kasih sebelumnya. Kita baca Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Bunyinya seperti berikut. 13 dan 14. Apabila engkau berteriak biarlah. Salah. Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Perikopnya menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintas di puncak bukit-bukit di bumi, dan dengan kendaraan kemenangan aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhan yang mengatakannya. Saya agak sepertinya tidak. Iya. Mungkin ini dugaan saya ya. Iya, Pendeta. Pertanyaan dari Ibu Marcia Suwawa itu dimulai dari kata-kata selamat Sabat. Itu nampaknya itu ayat Yesaya 58 itu mungkin waktu di copy paste pada waktu mau membuat daftar pertanyaan, mungkin terikut dari pertanyaan sebelumnya atau bagaimana. Tapi mungkin kita baca saja dari kata-kata selamat Sabat itu. Itulah pertanyaannya, saya yakin. Iya, karena ini berbeda isinya, Pendeta ya. Betul. Iya. Baik. Ya. Baik, silakan Pendeta. Tentang ini sekali lagi. Iya. Ini sepertinya kalau dia dari perikop selamat Sabat dan ayat yang menjadi rujukan yang diberikan itu adalah ayat tentang menghormati hari Sabat. Saya ulangi, saya baca sekali lagi. Apabila jangan mengenai ayat itu, karena pertanyaannya adalah tentang bolehkah bertanya apakah maksud. Jadi tolong dibacakan pertanyaannya. Oke, pertanyaan saya berarti ayatnya tidak perlu ya, Pendeta ya? Iya. Oke, siap. Ya, ayatnya itu mungkin nanti bagian dari pertanyaan yang lain. Betul. Saya duga ya. Tolong dibacakan sekali lagi pertanyaannya. Siap, Pendeta. Bolehkah bertanya apa maksud jual hartamu dan sedekahkan kepada orang miskin? Mohon penjelasan, Pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Iya. Apakah yang dimaksud jual hartamu dan sedekahkan kepada orang miskin? Yang dimaksud adalah, ya betul, jual harta kita dan sedekahkan kepada orang miskin. Itu yang dimaksudkan. Dan Tuhan Yesus berbicara sangat jelas. Tapi mungkin kita melihat dulu konteksnya. Sebab kadang-kadang kita melihat ini dari sudut pandang yang lain. Apakah tidak boleh punya harta? Apakah begitu ada harta harus dijual dan disedekahkan kepada orang miskin? Nah, tentu kita tahu latar belakang cerita ini. Pada waktu ada seorang muda yang kaya, seorang pemimpin, orang muda, datang kepada Tuhan Yesus dan menanyakan sebuah pertanyaan. Lebih jelasnya kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-18. Mari kita buka Lukas pasal yang ke-18. Itu mulai dari ayat yang ke-18, kita akan baca sampai ayat yang ke-22. Monggo, silakan. Baik, Pendeta. Dibaca. Kami akan berganti-gantian. Ini perikopnya, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Satu perikop. Ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah.
Jangan bersinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Terima kasih untuk pertanyaannya dan terima kasih sudah dibacakan. Kita tidak akan membahas mengenai orang kaya sukar masuk sorga. Orang kaya seperti orang muda tadi itu. Sebab sudah jelas Yesus katakan mereka bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebenarnya tidak sukar. Sukar kalau seperti orang muda itu. Itu yang Yesus katakan. Makanya Yesus tutup dengan mengatakan apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ya, jadi segalanya mungkin bagi Allah, tidak menjadi masalah. Silahkan, kalau Tuhan berkati dengan kekayaan, puji Tuhan. Tapi bukan itu yang mau kita bahas. Yang kita bahas adalah yang Tuhan Yesus perintahkan atau katakan kepada orang muda itu dalam ayat yang ke-22. Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Nah, coba kita lihat ada sedikit perbandingan. Dalam ayat 21, di sana ada kata-kata semua. Lalu di ayat yang ke-22 ada kata-kata satu hal. Jadi orang itu katakan semua itu, semuanya itu telah kuturuti. Tapi Yesus katakan ada satu hal lagi yang harus kau lakukan. Ya, satu hal lagi. Nah, lalu kemudian diulangi lagi kata semua. Jadi kata semua kalau dalam bahasa Indonesia bisa dengan kata semua, bisa juga dengan kata segala. Dalam bahasa Yunaninya biasanya menggunakan kata pan atau panta dan lain sebagainya. Ada bentuk-bentuknya, tapi itu artinya semua. Nah, sekarang orang kaya itu mengatakan semua, ya. Aku telah lakukan, tapi Yesus katakan, oh ada satu hal lagi. Nah sekarang Yesus katakan menggunakan kata semua. Coba kita baca di ayat yang ke-22. Yesus katakan, jualah segala. Ini Yesus menggunakan kata semua. Dalam bahasa Yunaninya kata yang sama dengan yang digunakan oleh orang muda yang datang kepada Tuhan Yesus itu, seorang pemimpin yang kaya itu. Jadi Yesus juga katakan dalam ayat 22, jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Dalam bahasa Yunaninya tidak ada kata itu. Yang ada adalah kalau kita mau terjemahkan ayat ini dari dia punya bahasa Yunani, maka dalam bahasa Indonesia kurang lebih sebagai berikut. Jualah semua atau segala yang kau miliki dan bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Perhatikan, disuruh untuk menjual semua, tapi Yesus tidak katakan bagi-bagikan semua. Yesus katakan dijual semua, lalu kemudian bagi-bagikan kepada orang miskin. Apakah dibagi-bagi semua? Ayat ini tidak mengatakan demikian. Namun orang muda itu langkah pertama pun dia tidak lakukan. Jangankan semua, menjual sedikit pun dia tidak jual. Lalu bagikan kepada orang miskin. Ini adalah tantangan yang Yesus berikan bagi orang muda itu untuk menyangkal diri, mengikis sifat mementingkan diri sendiri. Toh kalau dia jual semua,
sudah jadi uang, uang itu kan juga tetap milik dia. Lalu kemudian dia bagikan. Contohnya demikian, dia tidak mungkin membagikan barang-barang, karena kan yang dia miliki adalah barang-barang. Jadi dia tidak bisa satu lahan tanah. Bagaimana dia bisa bagi satu lahan tanah untuk dia bagikan kepada katakanlah 100 orang miskin? Bagaimana dia mau bagi itu lahan tanah? Katakanlah mungkin 20 kali 30, dia mau bagi-bagikan itu kepada orang miskin. Tidak bisa. Kalau ada 100 orang miskin, mau dapat berapa kali berapa setiap orang miskin dari lahan tanah itu. Makanya Yesus menganjurkan kepadanya untuk bisa membagikan dengan baik kepada orang-orang miskin. Biarlah aset itu, properti itu, atau benda itu, atau barang itu, supaya bisa dibagikan, dijual, lalu kemudian dibagikan. Yesus tidak katakan dijual semua, lalu kemudian semua yang dijual bagikan, maka orang itu tidak mempunyai apa-apa lagi. Salah satu contohnya untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan membagi-bagikan kepada orang miskin, ini kan di pasal 18 tentang orang muda yang kaya, atau Lukas menyebutnya seorang pemimpin. Nah, itu pasal 18. Nah, kalau kita beranjak ke pasal selanjutnya, yaitu pasal yang ke-19, ada juga kisah seorang kaya, seorang kepala pemungut cukai yang bernama Zakeus. Nah, dia ini memeras, memungut cukai lebih daripada yang sepantasnya. Itu yang dia lakukan. Lalu kemudian pada waktu Tuhan Yesus memanggil Zakeus turun dari atas pohon ara itu, maka dia pun turun. Lalu kemudian Tuhan Yesus mengatakan akan menumpang di rumahnya. Akan menumpang di rumahnya. Lalu orang-orang protes apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi Zakeus sangat sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus. Mau mengikuti Yesus. Kalau orang muda tadi dia datang kepada Yesus di hadapan banyak orang, sekarang Zakeus datang sembunyi-sembunyi, dia tidak mau diketahui, naik ke atas pohon, semoga tidak diketahui, dia hanya mau melihat Yesus. Tapi Yesus tahu kesungguh-sungguhan hatinya, dan Yesus menawarkan keselamatan kepadanya, kepada orang-orang yang memprotes apa yang Yesus katakan kepada Zakeus. Zakeus sendiri berkata di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-8, Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Apa yang Yesus katakan dalam ayat 9? Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Yesus katakan, bagus, hari ini ada keselamatan dalam rumah ini. Apa yang Zakeus katakan? Apakah dia katakan dia akan berikan semua miliknya kepada orang miskin? Halo Stephen. Tidak, pendeta. Tidak. Oh tidak, oke. Tidak. Lupa nyalain mic-nya, pendeta. Lupa nyalain mic. Ya, terima kasih. Jadi dia katakan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Tentu dengan cara bagaimana? Dia jual dan dia bagi-bagikan kepada orang miskin. Dan dia katakan kalau ada yang dia sudah peras, orang-orang yang dia sudah peras, dia akan ganti 4 kali lipat. Apakah dengan berbuat demikian tidak ada lagi yang tinggal pada Zakeus? Oh, masih banyak yang tinggal padanya. Masih setengah yang tinggal padanya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus katakan kepada orang muda atau pemimpin yang kaya itu, dalam Lukas 18 ayat yang ke-22, Yesus katakan, juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikan itu, atau bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Yesus tidak katakan semua kasih kepada orang miskin, tapi Yesus mau lihat kesungguh-sungguhan orang itu. Dia pergi
karena banyak hartanya, dikatakan di sana. Dia tidak mau melakukan sedikit pun bagi orang lain. Sangat disayangkan. Lalu kemudian Yesus juga katakan di ayat yang ke-22, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Akan beroleh, menggunakan bentuk kata kerja yang akan datang. Bentuk yang akan datang. Future tense. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, di ayat yang ke-22 ini Yesus katakan, jualah segala yang kau miliki. Nah, kata kau miliki dengan kata akan beroleh, ini dia punya kata kerja, kata yang sama. Dalam bahasa Yunani adalah kata echo. Kata echo artinya saya memiliki, saya dapatkan, saya punya, ya, saya memperoleh. Kata echo. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai kata. Nah, dalam bahasa Yunaninya, kalau kita perhatikan ada perbandingan yang menarik di sini. Sebab dikatakan, Yesus katakan, jualah segala yang kau miliki. Artinya, dalam bentuk sekarang itu, kata kerja bentuk sekarang atau present tense. Yesus katakan, jualah segala yang kamu sedang miliki, bagikan kepada orang miskin, maka engkau akan miliki. Saya gunakan kata miliki supaya kita bisa membandingkan. Karena itu dua kata kerja yang sama dalam bahasa Yunani. Jualah apa yang sedang kamu miliki, maka kamu akan memiliki harta di sorga. Tapi orang muda itu berpikir bahwa lebih bagus dia mempertahankan hartanya yang ada di dunia ini daripada dia memiliki harta yang di sorga. Dia berpikir bahwa hidupnya hanya di dunia ini. Padahal Yesus sudah menjanjikan ada harta di sorga. Dan harta di sorga itu lebih banyak. Tidak bisa dibandingkan dengan sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh orang muda itu. Yesus katakan, mau exchange, mau kita tukar atau mau kita barter, kasih hartamu itu. Nanti saya akan kasih kepadamu harta. Yang sekarang kau miliki, bagi-bagikan kepada orang miskin. Saya akan berikan kepadamu harta di sorga. Tapi dia tidak mau. Itulah sebabnya Yesus katakan, kalau dia tidak mau harta di sorga, ya bagaimana dia bisa masuk sorga? Karena dia tidak mau harta di sorga. Dia tidak mau menukarkan dirinya dengan darah Yesus yang menebus dia. Dia tidak mau menukarkan apa yang dia miliki dengan apa yang ditawarkan oleh Allah. Makanya Yesus katakan, kalau begini jadinya sulit, sukar, lebih mudah katanya unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya seperti ini dalam konteks ini masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi Yesus katakan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Apa artinya? Yesus katakan, itu bukan final bagi orang itu. Kalau dia datang lagi dan mau untuk mengikuti Yesus sungguh-sungguh, tidak ada yang mustahil. Jadi itu masih belum akhir dari perjalanan pemimpin itu. Kita tidak tahu siapa namanya, tidak ada cerita lanjutannya. Tetapi Allah sabar menunggu. Sehingga selalu ada peluang dan kemungkinan bagi setiap orang, sesukar apapun ia dalam hidupnya untuk menerima kebenaran. Tuhan akan memberikan kesempatan sampai tiba saatnya pintu kasihan itu tertutup kepadanya. Terima kasih.